Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan kali ini akhirnya ya salah satu manhwa favorit kita kembali lagi dengan desain keduanya. Bang Bicir siap kembali mengguncang dunia permanhwaan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulakan Sang Anjing Pemburu part 41 season kedua. Di awal video ini, hari di mana orang-orang berbondong-bondong ke kota air, Venesior, ibu kota kekaisaran, Rock, hari upacara pembukaan Akademi Colosseo, akademi paling terkemuka di dunia. Hari pertama di sana dipenuhi dengan rekrutmen berbagai macam klub untuk anak baru, yang mana dikelompokkan menjadi dua kelas, yaitu Ice Corps dan Fire Corps. Ice Corps adalah murid-murid yang ahli berpedang, panahan, tombak, ataupun lainnya. Sedangkan Fire Corps itu adalah isi murid-murid ahli magic. Dan selama 4 tahun nanti, selain berfokus pada bidang-bidang itu, para murid nanti juga belajar berbagai macam pengetahuan. Buah kenari di plastik batik. Mari kemari pasti tertarik. Silakan datang deh. Aku akan mengumumkan kelompok meditasi kecil kami. Hei deh anak baru, kalau kau punya waktu, silakan serupai kita ini ya. Di formulir rekrutmen kami, kau perlu memperkenalkan sedikit-sedikit jari dan segala resume. Meskipun keramaian itu menguras banyak energi, para senior di sana tak pedulikannya, karena kebanyakan anak baru tersebut begitu antusias dengan acaranya. Rekrutmen anak barunya lebih seru kali ketimbang tahun kemarin kan? Iya, itu karena anak baru Fire Corps dan Ice Corps tahun ini sangat hebat. Inilah yang menarik perhatian tahun ini. Tudor dari keluarga Don Suisot yang terkenal akan kemampuan tombaknya. Bianza dari keluarga User yang jago memanah. Mereka memuncaki peringkat pertama di ujian Ice Corps dan merupakan orang yang paling diinginkan semuanya. Setelah mereka, tempat ketiga, keempat, dan kelima diisi dari kembar tiga Baskerville dan Swordsman of Blood and Iron. Ya, mereka bertiga anggota Baskerville, jadi tak perlu dipertanyakan lagi kan? Benar, tapi ada tuh orang yang mencolok di Fire Corps. Dia Sinclair, anak baru yang sangat berbakat. Dia menduduki peringkat pertama di ujian praktek dan kedua di ujian tertulis. Nilai sangat memuaskan tahu. Selanjutnya, orang kedua, orang yang menduduki peringkat pertama di ujian tertulis, Bicir. Ya, kita tidak usah merekrut bocah kutu buku itu kan? Aku yakin dia itu tipe pemula yang akan mengacaukan suasana di klub kita. Ada banyak anak baru bernama Bicir. Aku tidak sudi mencarinya di antara semua nama itu. Namun, tanpa mereka semua sadari, Bicir yang mereka bicarakan melintas di dekat mereka, hingga bisa mendengar gibahan mereka sembari berpikir. Agar aku tidak mencolok di akademi ini, aku meninggalkan nama Baskerville dan masuk sebagai warga biasa. Tapi tak kusangka, aku masih akan menarik banyak perhatian begini. Ku dengar masuk ke akademi ini sebagai orang biasa itu sangat sulit. Jadi sepertinya berhasil di ujian tertulis itu malah tidak tepat sasaran. Aku perlu menjaga identitasku supaya aku bisa bebas bergerak dengan berleluasa. Saat ia berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada sebuah keributan di belakangnya yang membuatnya menghentikan langkahnya. Senior, tolong lihat ini. Senior, aku adalah penggemarmu. Aku masuk ke akademi ini hanya untuk melihatmu loh. Lihatlah kesucian dan kegungungannya itu. Kau sangat cantik senior. Ternyata keributan itu berasal disebabkan oleh kehadiran seorang gadis yang merupakan ketua OSIS dan wakil ketua klub koran, sang saintes Dolores Lundqvist. Semuanya, tenanglah, kalian semua tertarik dengan klub koran kan? Kemudian, setelah memperhatikan keributan itu sebentar, Bicir pun melanjutkan langkahnya sembari berpikir. Dolores Lundqvist. Setelah dipikir lagi, dia ini ketua OSIS akademi ini. Aku harus menghindarinya. Namun, meskipun Bicir berniat untuk tidak menarik perhatian, sikap dinginnya itu malah disadari oleh ketua OSIS Dolores yang langsung melirik kepergiannya. Saat kemudian, Bicir pun tiba di depan kamarnya. Namun, belum sempat ia melangkah masuk ke dalam kamarnya, ada seorang murid baru lainnya yang datang menghampirinya.
Hah? Itu kamarmu juga ya? Berarti kau teman sekamarku. Namaku Piggy. Kau siapa? Mendengar perkataannya, Bicir pun menenangkan dirinya lalu melangkah masuk ke kamarnya sembari berpikir. Piggy kah? Aku masih mengingatnya. Sebelum aku regresi, dia adalah orang baik hati yang selalu membantuku selagi aku di sini untuk membantu si kembar 3 itu. Piggy sering dirundung oleh teman sekamarnya waktu itu. Dari situ, semua kemalangan mulai menimpanya. Dan pada akhirnya, kuharap kejadian waktu itu tidak akan terulang lagi. Lalu, di saat Bicir memikirkan hal itu, Piggy yang begitu ceria menuturkan, "Ya, kita dapat kasur tingkat, jadi pilih saja ya." Bicir, kau juga akan ikut makan malam penyambutan anak-anak baru nanti kan? Pertanyaan yang agak bodoh ya. Memang tidak wajib sih, tapi semua anak baru akan hadir. Kalau kau tidak mencoba mengajeng ramah dengan rekan-rekan sejawatmu dan juga seniormu, maka empatanmu di sini akan sangat sulit. Dengan dinginnya, Bicir membalas, "Ya, aku tidak akan pergi." Pikiran terkejut pun menimpali. Kau tidak akan ikut? Tidak, kalau begitu, maka para senior akan mengucilkanmu. Kau juga akan dikucilkan dari teman-teman kita. Banyak senior yang kawakan yang akan datang ke acara ini. Kotos Dolores juga akan datang loh. Dan semua teman kita juga luar biasa. Tudor, putra sulung keluarga Don Suisot, dan Bianza, putri sulung keluarga User. Kau pernah mendengar soal mereka kan? Tapi, bukan hanya itu saja. Kembar 13 Kerpel juga ada di sini. Mereka semua sangat berbakat. Terlebih, Sancho dari North Mercenary Guild menolak posisi di Perangian untuk datang ke akademi ini. Sinclair juga akan datang. Dia lulus ujian dengan nilai terbaik di Magic Power. Dia juga menduduki peringkat pertama di Fire Corps. Tidak kusangka mereka akan menjadi rekan sejawatku. Kau ingin pergi kan? Mendengar semua perkataannya, Bicir pun merasa jika Piggy memang jago mengumpulkan informasi sedetail itu. Namun, hal itu tidak akan mengubah keputusannya, di mana ia melangkah pergi dari sana sembari berkata, "Tidak, aku tidak sudi pergi. Bersenang-senanglah, Piggy. Sampai jumpa." Melihat sikapnya yang seperti itu, alih-alih merasa kecewa, Piggy malah merasa kagum dan berpikir, "Wow, aku juga ingin belajar cara bersikap dingin seperti itu." Malam harinya, ketika sang rembulan berbentuk sabit karena tak tertutupi dengan sempurna, Bicir telah bersiap memantau targetnya, di mana di salah satu gang bercahayakan bakaran api di sebuah tong. Terlihat 3 pria yang tengah berbincang sembari menghangatkan tubuhnya. Syukurlah aku tak perlu mendengar tangisan para bocah itu lagi, karena gudangnya sudah penuh. Tapi apa mereka semua datang kemari? Ada kereta yang datang saat subuh untuk membawa mereka kan? Kudengar mereka akan dikirim ke sebuah panti asuhan di Quo Vadis. Yang terlalu penasaran begitu. Namun, perbincangan mereka harus terhenti di saat ketua mereka datang, sang Place Grinder, Ron Batisan. "Oi, berhenti mengobrol dan berjagalah dengan benar. Kalaupun kalian masih ingin dibayar. Dasar sampah, kalian semua tidak berniat bertarung ya. Kalau dibandingkan denganku, seorang graduator, apa yang bisa kalian lakukan orang-orang yang bahkan tidak punya mana? Apa tidak ada orang kuat di sini? Aku ingin mencincang seseorang." Tepat setelah ia mengatakan itu, tiba-tiba saja ada seorang yang bertanya di arah belakangnya, "Apa kau Ron Batisan?" Tentu saja hal itu membuat Ron terkejut dan langsung berbalik. "Apa? Berani-beraninya prajurit rendahan seperti kalian menyebut namaku? Apa ini? Kenapa mereka?" Di tengah keterkejutannya yang melihat jika mereka bertiga telah terkapar di tanah, Ron kembali dikejutkan oleh sebuah suara yang tak datang dari mana. "Ron Humbert Batisan, 4 tahun yang lalu kau membunuh keluarga di dekat wilayahmu, menggunakan mereka sebagai bahan persembahan untuk mengontrak Demon. Setelah itu, kau bergabung dengan North Mercenary Guild. Kau mengumpulkan informasi dan memberinya ke si Demon itu. Terakhir, kau mengumpulkan informasi dari pasukan gabungan umat manusia. Saat kau berjaga, kau menggunakan cermin tangan dan menguak posisi camp peletonmu.
Kemudian peleton pasukan itu pun dihabisi. Mendengar semua hal itu, Ron pun menajamkan inderanya berteriak, "Berhentilah membuah dan cepatlah keluar." Tepat setelah teriakannya, Bicir pun muncul di belakangnya, yang membuatnya langsung berbalik menyambitkan pedang kembarnya. Namun, Ron sendiri malah dibuat terkejut karena serangannya yang harusnya bisa langsung menghabisi lawannya sama sekali tak mengenai apapun. Ditambah lagi, tiba-tiba saja kedua lengannya tersambit sebuah sesuatu hingga terlepas dari tubuhnya. Lenganku! Aku tidak tahu apa-apa soal pasukan gabungan umat manusia. Kenapa kau melakukan ini kepada aku?" Bicir pun mencengkram kepalanya membalas, "Tentu saja, karena itu belum terjadi. Tapi aku tahu kau telah mengontrak seorang demon. Berikanlah aku informasi soal demon itu." Namun, bersamaan dengan Ron yang mengatakan jika ia tidak tahu apa-apa soal itu, wajahnya tiba-tiba saja menggelembung dan meledak dalam hitungan detik. Melihat hal itu, Bicir pun mencoret sebuah nama dalam bukunya sembari berpikir, satu lagi yang mati dengan cara ledakan di kepala. Sudah 3 yang kucoret di blacklist. Buku yang diciptakan dengan berdasarkan ingatan masa laluku dan investigasi Sandy Wendy. Buku ini berisikan informasi soal para pemuja demon yang membelot dari umat manusia. Sebelum The Fall, mereka harus dihabisi. 3 pemuja demon meledak dari kepalanya sebelum aku sempat menghabisi mereka. Kalau itu skill sang demon, maka itu artinya dia sedang bersembunyi di kota ini. Salah satu dari Upper Teen Corps Demon. Beberapa jam kemudian, bersamaan dengan sebuah lonceng yang berdenting di sebuah gereja, Bicir sudah menghabisi 29 orang dalam beberapa jam saja. Meskipun begitu, ia sama sekali belum mendapatkan petunjuk hingga berpikir. Mereka tewas setelah kepala mereka meledak sebelum sempat mengucapkan apa-apa soal demon itu. Sepertinya, ia termasuk dalam syarat kontrak demon tersebut. Pada akhirnya, aku gagal mendapat informasi berarti soal lokasi Upper Demon ini. Pertempuran kali ini akan sangat memakan waktu. Aku memang tidak mengharapkan apa-apa di hari ini. Jadi sebaiknya aku kembali ke akademi dulu. Saat kemudian, Bicir pun telah tiba kembali di akademi, di mana upacara penyambutan anak baru masih berlangsung, yang membuat Bicir segera berganti pakaian untuk menghadirinya. Karena setidaknya ia harus menunjukkan tampangnya sekali. Lalu, di tengah kemeriahan upacara penyambutan murid baru tersebut, perhatian Bicir tertuju pada 2 murid di sana, hingga ia terdiam perhatikannya berpikir, mereka berdua. Aku tak menyangka mereka akan berada di tahun yang sama denganku. Para pahlawan bersama Camus Morgio memimpin umat manusia menuju kemenangan saat era Ruination. Orang yang memimpin ujung tombak waktu itu, sang jenius dari Don Suizot, salah satu dari ke-7 pahlawan besar klan Spear of the Expansive Ocean, Tudor, La Mancha, dan Suizot, dan busur panas suci yang menembus ribuan demon, jenius dari User, salah satu dari ke-7 klan besar lainnya, klan Divine Sacred Bow, Biansa, Po User. Ada beberapa orang lain yang kuingat. Tidak kusangka aku akan bereuni dengan mereka seperti ini. Setelah kupikir lagi, apa Camus Morgio juga masuk ke akademi ini? Saat ia berpikir seperti itu, Bicir tak sengaja melihat Piggy yang nampaknya tengah dirundung oleh para seniornya. "Hei, apa kau bisa menyanyikan sesuatu? Seniormu ini sedang bertanya, jadi kenapa kau membuatku menunggu begini? Hei semuanya, anak baru ini mau menyanyi loh." Lah, jangan nangis gitu atuh. Nih minumlah. Kalau kau minumnya dalam sekali tegukan, maka kamu tidak akan menyuruhmu menyanyi. Melihat gelas minum yang disedorkannya begitu besar, Piggy yang merasa tak bisa minum pun bertanya, "Bagaimana caraku meminumnya?" Para seniornya menekankan, "Tinggal minum saja. Kau tidak percaya pada kami ya?" Di tengah tekanan tersebut, Piggy pun tak punya pilihan lain selain meminumnya, yang tentu mustahil ia habiskan hingga langsung dimuntahkannya seketika. Bocah ini muntah, menjijikan sekali. Dia menumpahkannya di stokingku.
Julukan memulai sekarang adalah si pintar, Piggy si tukang muntah. Tentu saja, perlakuan seperti itu kembali membuat Piggy menangis. Meskipun begitu, tiba-tiba saja Bicir datang menghampirinya, menutupi muntahannya dengan jubahnya, yang membuat personel di sana terkejut. Hei, apa yang sudah kau lakukan? Sama nih. Bicir sendiri yang merasa iba dengan Piggy berpikir, oh Piggy, sebelum aku regresi, Piggy tidak kuat menghadapi rundungan yang dia terima dan memutuskan untuk keluar dari akademi. Dari yang ku ketahui, dia harus membantu menghidupi keluarganya yang merupakan pegawai sipil rendahan. Aku menemui dirinya saat era pelunasan baru dimulai. Dia adalah salah satu dari segelintir orang yang bergabung dengan sukarela. Dengan memanfaatkan kemampuan analisa dan strategi jitunya, dia berhasil menyelamatkan banyak orang, termasuk diriku. Piggy adalah rekan yang bisa kuhormati. Dengan pikiran seperti itu, di saat Piggy meliriknya kebingungan, Bicir berkata, Piggy, biar aku yang bersih-bersih, jadi kembalilah ke kamar dan istirahat. Namun, tepat setelah Bicir mengatakan itu, seorang senior yang tak suka dengan sikapnya yang membantu Piggy menampar pipinya berkata, Woi, siapa kau? Apa kau gila? Kau berani memotong pembicaraanku? Apa kau temannya? Kau orang band dari Ice Corp juga kan? Lihat dari gayamu barusan, sepertinya kau cukup percaya diri, ha? Videonya pun diakhiri dengan, tentu saja perlakuannya pada Bicir membuat trio Kokorobet Bool marah. Namun mereka bertiga seketika terdiam ketika Bicir menatap tajam mereka. Karena sebelumnya Bicir pernah berkata, aku ini orang biasa di akademi ini. Kalau identitasku sampai terungkap, maka aku akan menghabisi kalian semua.